Akhirnya sama Teh Ocha terus kita main ke rumahnya Teh Ocha, Prilly juga sama aku, akhirnya ngobrol, meyakinkan Teh Ocha, akhirnya Teh Ocha baru mau, sehingga berproseslah itu. Dan prosesnya pun juga lama ya, 2,5 tahun gitu ya, karena ya kita ngumpulin materi-materi yang Teh Ocha ada gitu selama 25 tahun dari mulai kecil sampai sekarang gitu. Dan hampir 27 tahun ya, sekarang ya hampir 27 tahun ini Teh Ocha buat aku dan tim manajemen itu adalah sebagai sosok seorang ibu, seorang teman, sahabat, dan sudah menjadi soulmate aku. Jadi Teh Ocha itu buat kita semua adalah inspiring woman, dan kalau kita pun lagi gak kuat ketemu Teh Ocha, dia selalu menguatkan kita. Tapi uniknya Teh Ocha kalau lagi sedih dia suka memendam sendiri. Nah itulah sosok Teh Ocha yang banyak kita pelajari dan membuat kita menjadi kuat karena beliau. Ya. Mengalami sama Teh Ocha dari mulai dia masih kuliah, yes, nikah, punya anak, cerai sampai detik ini. Ya. Dan makasih banget Bu udah ada bersama kita sampai detik ini. Boleh loh kalau mau dipeluk, sip banget. Kita juga udah lihat gimana luar biasanya perjuangan Intan. Terima kasih Kak Intan. Cuman bukan dokumenter musik dan bentuknya adalah dokumenter pendek. Cuman setelah bikin film dokumenter panjang ini, yang prosesnya juga sangat amat panjang, 2,5 tahun, aku happy banget sih karena dipertemukan dengan banyak orang yang bisa menginspirasi aku, terutama Teteh gitu. Sebagai anak juga yang mungkin relate sama filmnya, aku dibesarkan juga oleh single mother, dan ketika aku berproses di All Access to Rosa 25 Shining Years ini, aku juga melihat, seakan-akan melihat kembali proses aku saat aku masih kecil, saat aku seakan-akan ya di sepatunya Rizky gitu, walaupun ibu aku bukan seorang diva seperti Teteh, cuman aku jadi dive into Teteh's feelings gitu, dari gimana struggle-nya Teteh tuh mengembangkan, membangun, mendidik Rizky dari kecil sampai sekarang gitu. Aku juga walaupun cuma 2,5 tahun ya, tapi ada juga sedikit rasa yang kayak, oh Rizky makin gede ya sekarang gitu. Kayak perasaan pas syuting, iya, yes, pas wawancara masih 15 tahun, terus sekarang kayak pas kemarin ketemu Teteh lagi ke rumah Teteh, ih Teh kok Rizky makin gede sih, kayak aku ngeliatnya makin tinggi gitu. Jadi aku seneng banget sih bisa berproses sama semuanya, sama Kak Aniema juga. Aku banyak belajar banget sih dari sini. Yang menginspirasi banget tuh gimana setiap Teteh menghadapi struggle, Teteh bisa bangkit lagi dan tetap selalu ada buat orang-orang yang sayang sama Teteh sih. Karena itu kadang menurut aku agak susah ya untuk ditranslate ke dalam sebuah film, apalagi ini dokumenter. Cuman ya aku rasa sih dari film ini kita bisa ngelihat itu semua ya, perjuangannya Teteh gimana gak gampang menjadi seorang diva ataupun seorang ibu gitu. Ini kayak saya nggak percaya, bahkan sampai saat ini pun saya ada di panggung sama Teteh satu stage, itu saya masih nggak percaya. Ya Allah, tolong. Ada di antara penonton juga yang ikut ya di konser-konsernya ya. Iya, dulu waktu kuliah, waktu galau-galaunya saya suka dengerin lagu-lagunya Teteh, terus kemudian merasa ditemenin sama lagu-lagunya Teteh, nggak sendirian, sedih nggak sendirian gitu. Dan dengerin itu bisa sambil nangis, terus kemudian bisa bangkit lagi. Lalu kemudian saat jadi pembuat film, ada yang nawarin itu tuh serasa, ya Allah, rezeki. Dan seperti halnya hari ini tuh momen yang menurut saya sangat langka di hidup saya gitu, dan momen yang sangat saya syukuri. Kalau secara proses kreatifnya, kami di antara produser, penulis dan saya sekaligus penulisnya, kami mencoba untuk develop cerita, membuat outline script, lalu kemudian ngobrol sama Teh Ocha waktu itu, presentasi sama Teh Ocha. Nah, hal-hal yang saya pikirkan waktu itu banyak sekali, banyak biasnya, karena saya merasa banyak pengen tahu
daftar pertanyaan sangat banyak, tapi tetap aja saya harus balik lagi bagaimana bikin treatment dan alur cerita gitu di sini. Maka dari itu, seperti yang teman-teman tadi tonton, ada bagian-bagian bagaimana Teh Ocha sebagai diva tapi kemudian mempunyai hubungan yang sangat baik dengan anaknya. Terus bagaimana pekerja kerasnya Teh Ocha dan bagaimana yang saya pikirkan menyanyi dengan hati dan sangat langsung nyambung ke hati gitu. Menceritakan apa yang aku laluin setiap harinya tanpa berpikir bahwa ini bagus atau enggak. Pokoknya setiap hari yang aku pikirin hanya gimana cara memberikan yang terbaik, baik dalam pekerjaan ataupun dalam keluarga gitu. Sebisa mungkin aku bisa membagi waktu aku dengan semua orang. Artinya kadang-kadang kalau orang lain istirahat, misalnya habis konser gitu, aku masih bisa keliling untuk bilang terima kasih buat teman-teman aku yang datang gitu. Karena menurut aku mereka juga menyempatkan waktunya, memberikan perhatiannya untuk datang gitu. Jadi buat aku kalau bisa kebaikan semua orang tuh bisa aku balas gitu. Dan mudah-mudahan film ini aku ngomong di awal ya sama Mbak Aniema, aku bilang aku nggak mau kayak memuji-muji diri sendiri, itu aku amat sangat tidak mau gitu untuk melakukan itu di film. Setelah kita agree untuk tidak selalu menjaga itu, jadi yang diperlihatkan mungkin lebih ke normalnya aja. Aku di atas panggung gitu, aku di balik panggung. Bahkan menurut aku bilang sama teman-teman dari tim sinemaku, aku bilang gak apa-apa, aku memang penuh kekurangan juga, jadi ditampilkan aja. Aku nggak harus setiap saat kelihatan cantik karena ya udah lahirnya begitu, ya udahlah ya. Jadi kayak nggak usah gitu. Tapi yang pasti biarkan semua orang juga jadi bisa belajar bahwa musisi itu cukup berat ya. Maksudnya bukan cuma musisi, aku yakin ya, yang ada di industri hiburan itu namanya juga penghibur kan. Jadi kalau penghibur itu artinya kewajibannya adalah menghibur gitu. Jadi ketika kita jadi penghibur, kita udah oke sebagai penghibur, berarti kita harus harus mengedepankan orang lain, membuat mereka senang, baru itu yang dibilang bahwa kita adalah penghibur yang baik. Buat aku sih mungkin itu ya. Jadi ketika aku sulit pun ya udah di depan semua orang yang datang ke konser aku, ke panggung aku gitu, mereka harus happy. Gimana caranya ya? Kalau mereka ngeliat aku sedih, pasti aku sedih kan. Jadi aku memang harus kelihatan happy. Bukan artinya aku munafik, tapi aku mencoba untuk ini adalah kewajiban aku gitu, memendam sebentar, kemudian naik ke atas panggung, berubah menjadi Rosa, turun ke atas dari bawah panggung, kembali menjadi manusia biasa aja, Ocha. Aku boleh nangis, aku boleh teriak, aku boleh marah, aku boleh apapun itu juga, karena menurut aku itu harus balance gitu. Mungkin itu bisa menjadi gambaran buat semuanya gitu ya, masyarakat Indonesia yang yang ingin tahu di balik musisi itu bagaimana sih gitu. Rizky itu anaknya cukup tertutup ya, anaknya pemalu, nggak ngomong banyak, cool. kata Mbak Sanan cool gitu ya. Dan dia itu dari dulu emang tidak terekspos banyak. Mungkin teman-teman media kalau mau wawancara sama Rizky kan, aku jarang memberikan gitu ya, mungkin teman-teman tahu, supaya karena anaknya memang memilih untuk lebih baik ya jadi dialah gitu, nggak berat sebagai public figure. Dan aku waktu itu bilang ketika mau bikin film ini, Kak, ibu mau bikin film, gimana menurut kakak? Oke, ibu nggak apa-apa gitu. Tapi nanti kalau ada yang mau nanya-nanya kakak, boleh nggak? Boleh, selama aku jawabnya juga jujur-jujur aja. Aku nggak perlu bikin ada skrip dan lain sebagainya. Enggak, ini adalah film dokumenter. Jadi kakak boleh jawab apapun juga kakak yang mau kakak ungkapkan, silahkan, aku bilang gitu. Terus dan aku cukup kaget waktu editan pertama ya kita selesai, karena semua prosesnya itu, syutingnya itu nggak ada yang barengan. Jadi aku syuting sendiri, Rizky syuting sendiri, Yoyo syuting sendiri, semua teman-teman itu syuting sendiri gitu. Jadi aku nggak tahu jawaban setiap orang tuh, juga nggak tahu, yang lain juga sama. Dan ketika hasil editan pertama ada,
nangis sih jujur. Aku cukup kaget karena biasanya kalau aku di rumah kan secara tidak formal ya, cerita sama Rizky, ngobrol sama Rizky ya biasa aja. Tapi ketika pas di depan kamera aku mendengar perasaannya dia diungkapkan secara formal gitu tentang perasaannya ketika awal-awal dia tahu bahwa orang tuanya bercerai gitu ya. Sebagai anaknya Rosa itu rasanya seperti apa? Itu tuh aku nangis sih jujur, karena biasanya aku juga jarang yang nanya, Kak, jadi anaknya Rosa gimana sih? Nggak pernah nanya ya. Jadi dari lewat film All Access inilah aku baru tahu gitu, dan pandangan sekeliling aku tentang aku juga aku baru tahu sekarang gitu. Jadi kayak karena ya cukup kaget sih buat aku juga, dan ini adalah kehebatan sih dari tim Sinemaku yang bisa menjahit jadi kayak scene by scene-nya itu menjadi sebuah alur yang luar biasa jelas. Jadi buat aku film dokumenter ini mudah-mudahan tidak membosankan ya, karena takutnya kan kalau dokumenter itu ada takut ke situnya, tapi ini mudah-mudahan bisa dinikmati. Sama ya, karena aku orangnya kan BM alias banyak maunya, bener gak sih? Jadi syuting harus cukup lama, tapi sebetulnya cukup menyenangkan. Nanti kalau misalnya memang aku dapat ide lagi yang menarik ya, siapa tahu bisa lagi. Bagaimana Time International Film? Time siap support terus siap ya, bicara Time siap. terus. Terus yang keduanya Bisa dibicara. yang keduanya apa tadi? Melobi Mas Yoyo ya. Sama Yoyo sama Rizky juga orangnya samaan sebetulnya, cukup introvert. Kalau kelihatan di luar sih cool aja, tapi sebetulnya juga pemalu gitu untuk mengungkapin. Aku cuman bilang, jujur Mas Yoyo itu syuting terakhir mungkin awal tahun ini baru ya. Awal tahun ini, bayangin. Karena awalnya dulu aku nggak ingin melibatkan sampai ke Mas Yoyo. Aku nggak mau jadi ada kayak gimmick atau apa gitu dalam film dokumenter ini. Tapi ketika kita udah selesai, menurut aku harus adil ketika Mas Yoyo juga diberikan kesempatan untuk bicara gitu. Dan ini akan menjadi film yang dikenang dalam seumur hidup kita. Aku, Yoyo, dan Rizky terutama ya, karena ada kita di situ ceritanya. Dan ketika aku bilang sama Mas Yoyo, Bapak, aku lagi bikin film dokumenter. Rizky cerita di situ, Bapak mau nggak untuk ngomong juga di situ gitu. Dia, ya udah aku pikir-pikir dulu ya Bu. Saya ya Bu yo. Ya udah, akhirnya beberapa hari kemudian aku tanya lagi, ya alhamdulillah Mas Yoyo mau gitu ya, karena memang tidak ada yang di skrip kan, nggak ada skrip sama sekali. Jadi apapun omongannya Mas Yoyo gitu terpulang lagi sama Mas Yoyo. Jadi memang itu sih mungkin yang bikin dia mau. Oke. Rasa kuat-kuat ya Wak gitu. Karena perjalanan 25 tahun ke depan itu bagaikan roller coaster. Tapi mungkin aku akan bilang bahwa Rosa, kamu beruntung karena di masa depan itu banyak orang yang emang sayang secara tulus dan mendukung apapun langkah kamu gitu. Mungkin Yes, itu dia. Siap. Terima kasih. Seberapa sulit menjahit filmnya Teh Ocha ini sampai jadi. Jadi kalau dari pengalaman saya selama 17 tahun nyutradarain film, banyak film-film yang saya ini kan masuk ke film festival, dan itu film-film pendek. Nah ini challenge-nya luar biasa karena panjang durasinya. Tapi alhamdulillah dengan banyaknya footage yang dimiliki, jadi Teh Ocha ini punya tim yang cukup bagus dalam mengarsip. Oleh karena itu mulai dari Teh Ocha masih bayi sampai kemudian waktu anak-anak, album remaja, video klip, semuanya lengkap. Udah kayak mungkin bisa dimuseumkan nanti. Nah, dengan footage yang luar biasa banyak itulah secara kreatif memudahkan kami gitu. Mungkin yang lebih
besar challenge-nya adalah ketika mengkomunikasikan ceritanya ini kira-kira apakah sudah sesuai dengan yang kita mau bersama, begitu nggak teh? Yang bersangkutan Begitu. sesuai nggak sama hidupnya? Iya, Yes. sesuai nggak dengan kenyataannya gitu. Oke, siap. Terima kasih. Kita udah menyusun ya, jadi nanti ada road tour ke beberapa kota gitu, mengikuti schedule-nya Teh Ocha juga nih. Jadi kita starting dari tanggal 1 Agustus kita juga udah ada nobar, terus nanti ada ke Surabaya, ke Bandung, dan Samarinda, Palembang, dan kota-kota lainnya. Kita di Agustus ini juga Sematan Internasional juga kita ada beberapa aktivasi untuk promosi gitu ya. Terus setelah Indonesia ya minta doanya, insya Allah bulan September kita akan tayang di Malaysia, Singapura, dan Brunei. Yeay. Itu juga kita lagi persiapan, kita paralel nih. Kalau Teh Ocha nih kalau di kantor terkenal dia perfeksionis dan dia pengen semuanya beres, jadi kita di kantor punya nama tim yaitu Roro Jonggrang, Rosa Jonggrang. Jadi kita nggak bisa ngomong enggak dan kita selalu harus gercep gitu sama Teh Ocha, dan saya terbiasa udah hampir 27 tahun sama beliau mengikuti bahwa kita cepet-cepetan nih speednya, dia apa saya gitu kan. Ya, jadi saya juga kemarin walaupun saya pakai tongkat, saya tetap kemarin meeting juga di Malaysia, ketemu sama Bang Son juga ya, kita meeting juga ya, sambil ke rumah sakit saya sambil meeting juga di sana. Wow, luar biasa. Karena saya kalau untuk Rosa, soulmate saya apapun itu saya paling terdepan. Yeay. Jadi setelah Malaysia, Brunei, dan Singapura, insya Allah minta doanya semua, kita lagi preparation juga. Kita akan tayang di Korea, Turki, Vietnam, Shanghai, dan Los Angeles, insya Allah. Wow. Alhamdulillah dari Kementerian Pariwisata sudah mengeluarkan surat dukungannya untuk ke negara-negara tersebut. Ya. Dan insya Allah nanti akan lagi ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri dan akan dikirim ke para duta besar Indonesia yang ada di daerah tersebut. Minta doanya semua Amin. teman-teman. Silakan Teh Ocha. Terima kasih pujiannya tadi bahwa film ini kuat. Apalagi Mbak tadi Mbak? Dan apa namanya tadi ya? Yang kedua adalah pertanyaan yang kedua. Yang pertama tadi apa Iya. gimana Teh Ocha ada gelaran kan? Gelarannya itu ya? Yes, Oke, Masya Allah ya. Maksudnya gelaran mungkin aku nggak tahu ya. Pak Zamri harusnya bisa menjawab ya. Pak Zamri mana Pak Zamri ini? Di mana? Atau Abang Shan ya, mungkin dari Malaysia. Jadi apa namanya gelaran ini kayaknya mungkin aku satu-satunya penyanyi Indonesia yang diberikan gelar Datuk dan kemudian dinaikin menjadi Datuk Sri dari Kerajaan Pahang di Malaysia. Wow. Perasaan aku amat sangat apa ya, semacam dicintai ya, lebih kepada diakui sebagai keluarga gitu, lebih ke itu. Karena mungkin kalau ditanya apa kontribusi aku terhadap Malaysia, aku juga nggak tahu. Aku hanya seorang penyanyi yang kebetulan di Malaysia juga lagu-lagu aku dicintai gitu ya. Mungkin untuk teman-teman atau di Malaysia mungkin lagu-lagu aku juga sama ya, setiap harinya mengiringi langkah-langkah cerita-cerita hidupnya teman-teman yang ada di Malaysia. Mungkin karena itulah Kerajaan Pahang juga menjadi tergerak, karena biasanya aku memang sering banget kalau misalnya raja-raja itu bikin ulang tahun gitu ya, ataupun pernikahan dan lain sebagainya, aku salah satu penyanyi yang memang selalu ada gitu untuk para raja-raja di sana di Malaysia. Aduh, aku senang banget. Tapi sebetulnya dari Indonesia juga aku diberikan gelaran juga oleh
kerajaan Solo. Jadi sebelumnya aku mendapatkan Dato Sri di Malaysia, pertamanya aku memang mendapatkan dari kerajaan di Solo dulu, baru aku berani mengambil gelar di Malaysia gitu. Kemudian Selanjutnya nih kalau ada bisa mewakili satu lagu tuh ya. satu lagu ya. Sulit banget ya Allah. Udah tahu kan tadi di film susah apa. Setiap kejadian-kejadian yang dalam hidup aku biasanya aku abadikan dalam lagu gitu, dalam lagu, dalam aransemen. Aku memang tidak bisa menulis lagu ya atau menciptakan lagu, tapi aku punya sahabat-sahabat yang emang jagoan banget dalam menuangkan pikiran aku ke dalam lagu-lagu yang indah. Jadi biasanya aku ngobrol dulu sama pencipta lagunya, aku pengen ceritanya begini, kemudian mereka membuat lagunya, aku kemudian membawa lagu itu ke arranger. Aku pilih dari teman-teman arranger aku yang paling cocok untuk lagu ini siapa. Aku cerita juga sama dia, aku maunya begini, sampai akhirnya lagunya jadi gitu. Itu biasanya proses aku merilis lagu. Jadi sulit sekali Mbak. Semua lagu ada perjuangannya sih. Kalau untuk syutingnya sih sebenarnya menurutku masih standar dokumenter lah ya. Kita kalau nggak salah syuting days-nya ada di sekitar belasan sampai 20 mungkin ya, karena kita banyak tambahan syuting days ya, let's say 20 hari lah. Cuman proses paling sulit dan paling panjang adalah post produksi gitu, yang emang akhirnya kenapa lama banget sih tayangnya gitu. Ini judulnya 25 Shining Years tapi ternyata udah 27 tahun berkarir. Kenapa lama? Karena ya itu dia, karena emang Teteh perfeksionis, ditambah lagi di dalamnya ada Prilly juga perfeksionis, Umay pun juga, Kak Ani Emma, jadi banyak sekali orang-orang yang BM enggak, tapi itu hal positifnya sih, akhirnya emang susah untuk nyatuin semua kepala yang ada di dalamnya, cuman akhirnya aku senang setelah jadi karena I guess we all are happy with the result ya, dan semoga nyampe juga ke siapapun yang nonton film ini. Jadi nggak sia-sia gitu kita nurutin kemauan Teteh yang WM dan super duper panjang prosesnya gitu. Aduh ini Teteh kenapa yang nelfon aku? Aduh udah bisa nih gitu ya. Sebelum angkat telepon Teteh Bismillah gitu. Oke, yang pertama tadi industri K-pop tadi. Industri K-pop, iya. Banyak sebetulnya yang tidak terceritakan ya, karena perjalanan selama 2 tahun bikin ini juga memang kita amat sangat memilih-milih apa yang mau diceritakan, karena waktunya kan cuma 90 menit. Jadi kita amat sangat memilih gitu. Tapi mungkin kalau untuk industri kebetulan saya juga waktu itu sempat jadi di signed oleh SM Entertainment, itu mungkin karena banyak orang udah tahu, jadi saya pikir ya udah nggak usah diceritain bagian itunya gitu. Terus selanjutnya yang mantan X itu ya. ya. X, makasih udah ngasih banyak pengalaman hidup buat aku. Dan juga properti aku berasal dari kalian ya, terima kasih banyak ya. Kalian tidak memberikan kontribusi material, tapi inspirasi yang dari kalian lah yang aku jadikan komersil. Pertanyaan terakhir tadi deh, kalau 2015-16 itu terjadi Ya, sekarang gimana sih? Kalau 2000 ya kita nggak kumpul di sini yang pasti ya. Iya. Mungkin waktu itu sih pemikiran aku adalah nggak terceritakan di sini mungkin ya. Waktu itu aku merasa bahwa aku udah nggak tahu lagi mau ngapain gitu. Rasanya kayak aku nggak relevan dengan kemajuan zaman rasanya, karena aku mungkin artis udah lama gitu kan. Lagu-lagu aku udah lama juga. Aku nggak tahu lagi bikin lagu yang kayak gimana lagi ya gitu. Masa mengulang lagi, aku tuh nggak pernah mau. Jadi semua lagu-lagu aku nggak ada yang rasanya pengulangan gitu, dari meskipun yang sebelum-sebelumnya misalnya sukses. Lagu Aku Bukan Untukmu meskipun slow tidak sama dengan lagu Tegar misalnya gitu ya. Lagu Hey Ladies juga tidak sama dengan lagu Pudar gitu. Jadi selalu aku memikirkan hal-hal yang berbeda setiap mau rilis lagu. Dan waktu itu karena aku udah mentok, pikiran aku jadi apa ya gitu. Udahlah aku mau jual aja aset aku,
di Indonesia juga banyak sekali artis-artis baru yang bagus-bagus. Aku nggak tahu bisa keep up sama mereka atau enggak gitu. Ada rasa-rasa mindernya, lebih ke minder dan tidak percaya diri saat itu. Makanya waktu itu aku pikir aku mau berhenti aja, terus mau jual aset dan mau jadi karyawan aja di luar negeri. Sumpah itu beneran. Gitu di luar negeri karena aku pikir kayak wah aku apply aja ke perusahaan apa gitu. Jadi start over lah. Jadi mau mulai lagi dari awal gitu. Siap. Oke, yang pertama tadi adalah Itu dari awal sampai dengan perjalanan iya, sekarang. apa yang momen ya? Ya. The most defining. Hardest singing moment, bukan? Itu apa namanya? Itu nama program aku ya di Malaysia, beda ya. Jadi momennya mungkin ketika lepas Nada-Nada Cinta, ada 3 tahun aku tidak mengeluarkan album karena saat itu Pak Adi Nugroho, kalau kalian ingat, itu merasa tidak mampu untuk mengeluarkan album selanjutnya. Jadi waktu itu saya dibawa ke berbagai perusahaan rekaman untuk diberikan kayak handover gitu loh. Akunya dikasihin ke mereka, tapi tidak ada satupun yang menerima aku saat itu. Jadi itu mungkin saat-saat paling sulit gitu ya. Tidak ada satupun yang menerima sampai Pak Adi mengajak sahabatnya yang namanya Pak Handi. Pak Handi lah yang dia bilang, wah saya suka sekali sama Rosa. Dia membesarkan hati saya dan dia bilang, oke, Ca, tenang aja, kita nanti cari lagu yang bagus ya. Oke, kita akan bikin album untuk Rosa. Itulah pertama kalinya Pak Adi Nugroho dan Pak Handi bergabung bersama. Kalau teman-teman bisa ingat, jadi aku dibawa oleh Pak Adi, Pak Handi membawa Ungu saat itu. Dan itulah cikal bakal Trinity Optima yang saat ini jadi label rekaman besar di Indonesia gitu. Jadi itu mungkin saat-saat yang susah karena tidak ada yang mau percaya pada saya, tapi Pak Adi dan Pak Handi lah yang membuat saya ada gitu di dalam industri musik sampai saat ini. Oke. Tiga generasi ya. Iya, boomer, milenial, Gen Z sekarang. Jadi kalau misalnya di sana tuh Istana Budaya sama Zap gitu ya. Nggak tahu ya, kalau aku tuh selalu berusaha untuk bukan mengikuti tren zaman, tapi kayak I love music, so I listen to every genre yang aku bisa enjoy gitu. Jadi aku dengerin juga Alicia, dengerin juga Billie Eilish, dengerin juga Bruno Mars, dengerin juga semua lagu yang emang lagi hits gitu. Aku emang seneng aja. Nah, tanpa mungkin terasa semua itu tren-tren dunia itu masuk ke dalam pikiran aku, masuk juga ke dalam musik-musik aku. Jadi that's how I elevate and try to kayak nggak menjadi orang lain, tapi selalu membuat hal-hal yang baru di dalam musik aku. Contohnya lagu-lagu yang kalau didengerin dari mulai A New Chapter gitu, ada Body Speak, ada Jangan Hilangkan Dia, Kamu Yang Kutunggu, itu cukup berbeda dari era Rosa sebelum A New Chapter gitu. Oke, Itu sih. siap. Itu dia Thank you. tepuk tangan sekali lagi. Thank you for flying all the way from KL. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang hadir di